Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 6A sampai kelas 6E. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua tentang peranan Indonesia dalam ASEAN. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah mempelajari tentang peranan Indonesia dalam ASEAN, kemudian konferensi tingkat tinggi ASEAN, dan tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, maka pada pertemuan yang kedua ini, nanti kita akan membahas kerjasama negara-negara ASEAN, yang mana ini pernah saya sampaikan pada semester 1 bahwa kerjasama ASEAN akan diberikan pada semester 2 di buku F. Maka mari kita mulai. Bentuk kerjasama ASEAN di dalam berbagai bidang. Yang pertama, ini kerjasama di bidang ekonomi dan industri. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi dan industri, itu yang pertama mendirikan pabrik vaksin di Singapura. Vaksin itu adalah sebuah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk membuat tubuh kita menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Misalnya yang sekarang ini baru kita dengar setiap hari adalah vaksin Sinovac buatan Cina. Ini yang dimasukkan ke tubuh kita supaya tubuh kita kebal terhadap penyakit COVID-19 ini. Hanya pabrik vaksin milik ASEAN di Singapura ini tidak membuat vaksin untuk COVID, tetapi membuat vaksin yang lainnya seperti untuk vaksin cacar, kemudian polio, dan lain sebagainya. Ini berada di negara Singapura, jadi ada di sini. Nah, ada di sini tadi adalah pabrik vaksin milik negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua mendirikan pabrik super fosfat. Super fosfat ini di negara Filipina. Nah, ada di sini. Ini ASEAN, negara-negara ASEAN punya pabrik super fosfat. Apa itu super fosfat? Ini adalah sebuah pupuk kalsium fosfat yang mana pupuk ini bisa membuat tanah juga menjadi gembur. Jadi tidak keras ya, tapi bisa menjadi gembur. Lalu yang ketiga, mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia. Nah, pabrik pupuk urea ini adalah digunakan untuk menyuburkan tanaman. Untuk menyuburkan tanaman. Kemudian yang keempat adalah mendirikan pabrik pupuk urea amonium. Ini di Malaysia. Ya. Tadi di Malaysia yang berwarna hijau ini, yang pupuk urea biasa itu di Indonesia, yang pupuk urea amonia di Malaysia. Nah, apa bedanya pupuk urea biasa dan amonia? Pupuk urea amonia ini untuk merangsang buah dari tumbuhan yang kita beri pupuk tersebut. Misalnya ketika menanam mangga, mangganya kok enggak buah-buah, diberi pupuk urea amonia, dirangsang buahnya supaya keluar. Ya. Lalu yang kelima mendirikan pabrik apung soda, ini di Thailand. Nah, di mana Thailand? Ini yang warnanya kuning, ini Thailand. Ini di sana punya pabrik apung soda. Apung soda itu bentuknya seperti tepung,
yang mana larut dalam air tetapi tidak larut dalam alkohol. Ini digunakan untuk pembuatan kaca, kemudian untuk sabun ataupun deterjen. Ya. Ini abu soda. Kemudian negara-negara ASEAN juga mendirikan pabrik mesin diesel di Singapura. Tadi sudah saya tunjukkan mesin diesel di Singapura. Mesin diesel adalah mesin yang digunakan untuk kendaraan seperti truk. Ya. Seperti truk itu adalah menggunakan mesin diesel. Lalu negara-negara ASEAN juga mendirikan pabrik industri tembaga. Ini di Filipina juga. Tadi negara Filipina juga sudah saya tunjukkan. Ini Filipina, ya. Ini jadi di Filipina ini ada pupuk superfosfat, pabrik superfosfat, dan kemudian industri tembaga. Nah, industri tembaga ini digunakan atau membuat pembuatan kabel, ya. Karena tembaga ini paling bagus untuk dibuat kabel untuk mengantarkan listrik paling baik. Kemudian kerjasama ASEAN yang kedua adalah di bidang sosial budaya yang meliputi satu, meningkatkan kerjasama dalam bidang pariwisata. Jadi di Indonesia, tempat-tempat wisata Indonesia juga dikunjungi turis-turis dari negara-negara ASEAN. Sebaliknya, orang-orang Indonesia juga berkunjung ke negara-negara ASEAN. Ini memang sudah diatur dalam bentuk kerjasama di bidang pariwisata. Lalu yang kedua, dalam sosial budaya ini melakukan tukar-menukar pelajar. Jadi pelajar Indonesia, belajar di Malaysia, di Thailand, di Filipina. Nanti yang dari Filipina juga ada yang belajar di Indonesia, dari Thailand belajar di Indonesia. Jadi tukar-menukar, ya, antar pelajar. Tentunya juga pelajar yang berprestasi baik, ya, bukan hanya asal belajar saja, tapi harus memenuhi persyaratan, harus yang cakap dan pintar. Lalu yang ketiga, kerjasama sosial budaya ini mengadakan tukar-menukar misi kesenian dan kebudayaan. Nah, misi kesenian dan kebudayaan ini misalnya ada konser Agnes Monica di Thailand misalnya, atau di Filipina. Dan sebaliknya ada grup band dari luar negara-negara ASEAN itu yang tampil di Indonesia. Lalu yang keempat adalah negara-negara ASEAN sepakat untuk mengadakan SEA Games. Nah, apa itu SEA Games? SEA Games itu pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara, ya, yang akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Ini adalah bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya. Berikutnya, yang ketiga ada kerjasama di bidang politik. Nah, kerjasama di bidang politik ini meliputi pemberantasan jaringan terorisme. Nah, jaringan terorisme yang sudah dibongkar di Indonesia, misalnya yang dulu tentang terorisme yang ada di Bali, terorisme bom Natal, terus terorisme bom Marriott, itu kan ada jaringannya. Terorisme itu adalah orang-orang yang pekerjaannya membuat teror kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah penanggulangan peredaran narkoba. Di sini termasuk narkotika dan obat-obat terlarang. Itu juga diatasi. Ya, bagaimanapun caranya, ini ada pihak kepolisian yang menangani masalah narkotika dan obat-obat terlarang ini. Ini harus diberantas. Ya.
Karena narkoba dan narkotika ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Lalu kerjasama di bidang politik yang ketiga itu mengadakan perjanjian ekstradisi. Apa itu perjanjian ekstradisi? Yaitu suatu perjanjian penyerahan pelarian tindak pidana yang tertangkap di negara lain dikembalikan ke negara asal. Nah, contohnya dulu juga pernah terjadi di Indonesia ketika bendahara Partai Demokrat itu melarikan diri dari Indonesia dan tertangkap di Kolombia. Lalu ditangkap oleh pemerintah Kolombia dan dikembalikan ke Indonesia untuk diadili di Indonesia. Ya, negara-negara ASEAN juga melakukan hal seperti itu. Misalnya ada penjahat dari Indonesia yang bersembunyi di Thailand dan ditemukan polisi Thailand, maka akan dikembalikan ke negara asal, yaitu ke Indonesia. Ya. Lalu kerjasama politik di bidang politik yang keempat yaitu mengadakan latihan perang bersama. Jadi negara-negara ASEAN ini juga mengadakan latihan perang bersama untuk menjaga keadaan di Asia Tenggara supaya tetap stabil dan aman. Nah, untuk selanjutnya hal-hal yang terpenting dalam kerjasama ini adalah tidak boleh saling merugikan dan harus saling menguntungkan. Artinya kerjasama yang digalang negara-negara di Asia Tenggara ini menguntungkan bagi negara kita dan juga negara yang lainnya di Asia Tenggara ini. Tidak boleh merugikan, tidak boleh saling merugikan, tapi harus saling menguntungkan. Nah, bentuk-bentuk kerjasama antar negara ini meliputi yang pertama kerjasama bilateral. Ada kerjasama yang disebut kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Misalnya Indonesia bekerja sama dengan Malaysia. Hanya Indonesia dan Malaysia saja, itu namanya kerjasama bilateral. Indonesia dan Amerika Serikat saja, dua negara ini juga kerjasama bilateral. Tetapi nanti yang kedua ini ada kerjasama regional. Nah, kerjasama regional itu kerjasama negara-negara sekawasan. Misalnya kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama. Jadi kerjasama ASEAN itu disebut kerjasama regional. Di Eropa ada kerjasama regionalnya berbentuk MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Ada kerjasama Asia Pasifik, APEC, itu juga termasuk kerjasama regional. Jadi kerjasama regional itu kerjasama negara-negara yang sekawasan, sedaerah, ya. Misalnya daerah Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara, kerjasamanya dalam bentuk ASEAN. Lalu yang ketiga, ada yang disebut kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara yang saling membutuhkan. Contohnya misalnya Indonesia kerjasama dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Perancis. Nah, itu disebut kerjasama multilateral. Kita lanjutkan. Yang terakhir akan saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini adalah permasalahan sosial yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Ini antara lain yang pertama, negara-negara Asia Tenggara itu masih mengalami kemiskinan. Kemiskinan ini banyak dialami oleh para petani dan buruh kasar. Karena para petani dan buruh kasar ini tidak bisa memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Apa saja yang termasuk kebutuhan pokok itu? Papan, sandang, dan pangan. Ya. Papan, sandang, dan pangan ini kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Inilah yang menyebabkan suatu kemiskinan.
Dan ini masih banyak dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara. Lalu yang kedua adalah kriminalitas atau kejahatan. Kriminalitas atau kejahatan ini merupakan pelanggaran norma atau undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat diatasi dengan cara preventif atau pencegahan dan represif atau pemaksaan. Contohnya, terjadinya tawuran. Ini dapat dicegah oleh polisi sebelum terjadi tawuran. Nah, kalau belum sampai terjadi tawuran, itu namanya preventif. Tapi setelah tawuran terjadi, baru orang-orangnya ditangkap, itu nanti dengan cara represif atau memaksa ini. Lalu yang ketiga, kebodohan. Kebodohan ini dapat menimbulkan masalah sosial baru, yaitu rendahnya sumber daya manusia atau SDM. Kalau SDM-nya atau pendidikannya tinggi, pasti SDM-nya juga akan baik. Tapi SDM yang rendah akan bisa menyebabkan kebodohan. Kalau SDM-nya tinggi bisa menyebabkan kesejahteraan. Lalu yang keempat adalah masalah yang timbul adalah kependudukan, yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Jadi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali ini nanti akan menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, hal ini dapat dicegah dengan cara keluarga berencana atau KB. Nah, keluarga berencana atau KB itu cukup 2 anak. Laki-laki atau perempuan sama saja. Jadi kalau pasangan yang baru menikah itu cukup punya 2 anak, laki-laki atau perempuan sama saja. Nah, itu mereka berarti melaksanakan keluarga berencana atau KB kalau cukup 2 anak, tidak menambah lagi. Lalu masalah yang kelima adalah masalah lingkungan hidup. Nah, masalah lingkungan hidup ini tercemarnya air, udara, dan tanah. Air dan tanah bisa tercemar misalnya karena limbah pabrik atau perusahaan yang tidak ditangani dengan baik, maka akan membuat tercemarnya air, tanah. Udara ini bisa tercemar oleh debu ataupun kiranya sampai di sini saja untuk pertemuan yang kedua ini. Kita sudah selesai materi kita pada buku F. Maka nanti setelah ini akan ada e-learning. Soalnya 10 nomor kamu kerjakan dalam waktu 60 menit. Setelah kamu mengerjakan e-learning yang 10 nomor ini akan dilanjutkan PH. PH1 materinya dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini. Kenapa harus sekarang? Karena di semester 2 ini materinya kita tetap sama dengan materi semester 1, tapi hanya harus selesai dalam waktu kurang dari 3 bulan. Maka untuk PH-nya saya ikut sertakan setelah e-learning yang kedua, kemudian kamu mengerjakan penilaian harian pada saat nanti juga. Jadi untuk hari ini, hari Jumat ini, kamu mengerjakan 2. Yang satu adalah e-learning untuk PR, yang satu e-learning untuk PH kamu kerjakan sekalian. Untuk minggu depan kita sudah akan ke buku G. Cukup sekian saja. Terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan soal-soal. Semoga berhasil
dengan nilai maksimal. Selamat belajar.